Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalina wal akhirin. Wa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sepenuh langit dan bumi, hari ini kita ditakdirkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dan menikmati salah satu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat duhur berjamaah di Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat Al-Jabbar ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah karuniakan, Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, izinkan pada kesempatan yang mulia ini mengisi tausiah ba'da zuhur. Saya akan menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran yang itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang relevan berkaitan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang sedang kita lewati saat ini, bulan Rajab. Salah satu faktor yang membuat bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah, karena pada bulan Rajab ini kita maklumi bersama adalah bulan di mana diturunkannya perintah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran ada beberapa diksi yang sangat menarik, istilah yang sangat menarik yang menunjukkan perilaku orang yang melaksanakan salat. Setidaknya ada 8, mudah-mudahan waktunya cukup kita jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, Allah menyebut pelaku salat di dalam Al-Quran itu dengan istilah sukaro. Allah abadikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayat sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat. Artinya janganlah kalian melaksanakan salat wa antum sukara, sementara kalian masih dalam keadaan mabuk. Sabab nuzul ayat ini, kalau kita periksa di kitab-kitab sababun nuzul atau asbabun nuzul, menceritakan bahwa dulu di awal-awal Rasulullah menerima perintah salat, sebagian sahabat Rasulullah yang baru hijrah dari masa jahiliyah, masih ada sebagian yang masih belum meninggalkan kebiasaannya pada masa jahiliyah, yakni meminum khamr. Karena kita tahu bahwa hukum khamr itu ditetapkan oleh Allah secara bertahap. Ini yang kita kenal dengan tadarrujul hukmi, bertahapnya penetapan hukum di dalam Al-Quran. Ketika itu ada di antara para sahabat yang ikut sholat berjamaah masih dalam keadaan mabuk, sehingga mereka tidak menyadari apa yang diucapkannya karena pengaruh minum-minuman keras. Maka turunlah ayat ini, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian melaksanakan sholat wa antum sukara, sementara kalian masih dalam keadaan mabuk.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menelaah salah satu kaidah di dalam ulumul Quran, ada yang menyebutkan al-ibratu bi umumil labdi la bi khususis sababi. Yang harus dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran oleh kita adalah pertimbangan keumuman lafaz ayat itu, bukan sebab khusus yang melatari ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari ini juga masih ada pelaku solat yang solatnya dalam keadaan mabuk. Mari kita melihat salah satu penafsiran di dalam tafsir Al-Bahrul Madid fi tafsiri Qur'anil Majid. Dalam tafsir ini dijelaskan yang dimaksud mabuk dalam konteks hari ini yang berbeda dengan sebab turunnya ayat ini adalah orang yang masih sibuk mabuk dirinya dengan urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mabuk jabatan, boleh jadi mabuk harta kekayaan, boleh jadi mabuk popularitas dan lain sebagainya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat, jangan melaksanakan salat sementara kita masih dalam keadaan mabuk. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menyebut pelaku salat di dalam Al-Qur'an dengan istilah kusala. Ini Allah abadikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka melaksanakan salat qamu kusala, mereka melaksanakan salat dalam keadaan bermalas-malasan. Dia melaksanakan salat tapi malas-malasan. Ayo bang kita salat, santai bro, rokoknya belum habis. Dia melaksanakan salat tapi malas-malasan. Ayo bang salat, santai kawan, ini kopinya masih banyak. Ya tapi ini waktunya, ini kan panjang waktunya, malas-malasan. Inilah pelaku salat yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, kusala. Dan ini merujuk kepada sifat-sifat orang yang munafik. Orang-orang munafik. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, Allah menyebutkan pelaku salat itu dengan istilah sahun. Ini ayatnya sering kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang ini salat tapi sahun, lalai dari salatnya. Fisiknya salat, bacaannya bagus sekali, gerakannya keren sekali berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Tetapi ketika dia takbiratul ihram sampai salam aktivitas salatnya, hatinya lalai. Salat di Al-Jabar yang megah ini menghadap kiblat, bacaannya bagus, gerakannya keren, tapi hatinya jalan-jalan ke sana kemari. Inilah orang yang lalai dalam salatnya. A'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, pelaku salat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan istilah huzuwa wa la'iba. Ini Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzuwa wa la'iba. Jika kau menyeru mereka untuk melaksanakan salat, mereka menjadikan seruan salat itu huzuwa wa la'iba, sebagai bahan candaan dan gurauan semata. Sebagai gurauan dan permainan semata. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka menjadikan panggilan salat itu sebagai bahan candaan dan permainan semata. Kita mengetahui orang yang memperlakukan panggilan salat dengan candaan dan permainan, sama halnya dengan memperlakukan salat itu sebagai permainan dan candaan semata. Huzuwa wa la'iba. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima pelaku salat Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai muka'aw wa tasdiyah. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah mereka salat indal baiti, di dekat Baitullah, illa muka'aw wa tasdiyatan, kecuali hanya sekedar tepuk tangan dan siulan semata-mata. Bayangkan hadirin, salat di depan Baitullah, di depan Ka'bah. Boleh jadi salatnya di belakang imam Masjidil Haram, di depan Ka'bah, tetapi Allah setempel, Allah nilai salatnya hanya sekedar bernilai siulan dan tepuk tangan semata. Kenapa? Dia udah susah payah bisa sampai ke tanah suci Mekah, salat di depan Baitullah. Kalau dia jemaah haji, antrian keberangkatannya sangat lama sekali di kota Bandung, tidak kurang dari 23 tahun menunggu dari daftar sampai keberangkatan. Berangkatnya melelahkan, biayanya besar. Tapi setelah berhasil sholat di depan Baitullah, di depan Ka'bah, Allah katakan, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Tidaklah sholat mereka di depan Baitullah, di dekat Baitullah, illa muka'an wa tasdiyatan, kecuali hanya siulan dan tepuk tangan semata. Kenapa? Karena dia sholat dekat Baitullah, tapi hatinya tidak bersama dengan Rabb hadzal bait. Dia sholat dengan Ka'bah, tapi hatinya tidak hadir dengan Allah pemilik Ka'bah. Allahu Akbar. Dia angkat tangannya, dia sholat, tapi hatinya balik lagi ke Indonesia. Oh, sebentar lagi saya pulang ke Indonesia, sebentar lagi saya dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji. Kalau dipanggil Abah Odang, dia nggak merespon, jalan aja. Kalau ada identitas hajinya Abah Haji Odang, baru melirik. Oh, mohon maaf. Hanya fisiknya saja yang dekat Baitullah, hatinya tidak dekat dengan pemilik Baitullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang keenam, Allah menyebutkan pelaku salat dalam Al-Qur'an dengan istilah khashi'un. Ini ayatnya sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yakin, serius, bahagia sekali orang-orang yang beriman. Siapa? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa khusyuk salat itu? Khusyuk salat bukan menangis. Meskipun boleh jadi karena khusyuk orang bisa menangis. Khusyuk salat bukan memejamkan mata. Meskipun boleh jadi dengan memejamkan mata orang bisa jadi khusyuk. Khusyuk salat bukan hafal arti bacaan salat. Meskipun dengan paham artinya, meresapi artinya, ya, orang bisa mengantarkan dirinya pada khusyuk dalam salat. Tapi apa khusyuk salat itu? Mari kita kembalikan kepada definisi yang paling sederhana yang mudah dipahami oleh kita, yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang kabar kepada orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, supaya kolbu mereka, hati-hati mereka khusyuk, li dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Jadi khusyuk itu adalah zikrullah. Ketika orang dalam salatnya ingat kepada Allah, berarti dia sedang khusyuk dalam salatnya. Dari awal takbiratul ihram sampai salam. Kalau salat duhur 1 rakaat misalkan 2 menit, maka dalam 2 menit itu coba hitung berapa detik kita ingat kepada Allah. Itulah khusyuk salat kita. Kalau 2 menit 1 rakaat, 4 rakaat salat duhur berarti 8 menit kita melaksanakan salat duhur. Selama 8 menit itu berapa menit kita ingat kepada Allah? Itulah khusyuk kita dalam salat. Kalau bisa dari awal sampai akhir, berarti seluruh yang 8 menit itu khusyuk salatnya. Dan kalau khusyuk salatnya, inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Kalau dia ingat kepada Allah, mengingat kalimah thayyibah, menyebut nama Allah di dalam hatinya, maka naik salatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka hanya menggugurkan kewajiban semata, tidak sampai salatnya kepada Allah. Gugur kewajibannya, gugur dosanya, hanya sekedar menggugurkan dosanya saja. Sampai atau tidak kepada Allah, maka ukurannya adalah konektivitas ketersambungan hatinya kepada Allah, zikrullahnya di dalam pelaksanaan salatnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Ilaihi, kepada Allah, yas'adu, naik, al kalimut thayyibu ay al kalimatut thayyibatu, maksudnya kalimah thayyibah, wal amalus salihu yarfa'uhu, dan amal soleh
terangkat beserta kalimat thayyibah yang terhujam, yang ada dalam hatinya, yang terus koneksi kepada Allah di dalam hatinya. Itulah yang disebut dengan zikrullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya pelaku salat disebut oleh Allah yang ketujuh, yuhafidun, orang-orang yang memelihara salatnya. Apa yang dipeliharanya? Al-mawaqit, waktu-waktu salat. Jangan mepet-mepet akhir, dipelihara salatnya. Apalagi sampai lewat waktunya. Jaga waktu salat. Kita sudah tahu innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan kepada orang yang beriman, sudah tercatat, sudah ditetapkan waktunya, sudah ditentukan waktunya. Jaga waktunya. Yang kedua, apa yang dijaga? Jaga dirinya, badannya supaya suci, tidak terkena najis. Jaga pakaiannya supaya suci, tidak terkena najis. Jaga tempat salatnya supaya suci, tidak terkena najis. Dan yang paling penting, yang keempat, jaga kolbunya. Supaya apa? Adamu iltifati ila ghairillah, tidak larak lirik kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yuhafidhu. Dan yang terakhir, pelaku salat diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan istilah daimun. Apa daimun itu? Orang yang salat selama-lamanya. Bisakah kita pakai ikhwal salat selama-lamanya? Nah, bisa. Karena waktunya terbatas. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Salat duhur gak mungkin selama-lamanya. Hanya 8 menit, bisa kan 10 menit selesai. Maghrib 3 rakaat hanya 6 menit selesai. Subuh kalau dihitung 2 menit tiap rakaat, 4 menit selesai. Apa yang dimaksud dengan salat daim, salat selamanya? Bukan salat fisik yang sudah ditentukan 17 rakaat yang diwajibkan 5 waktu kepada kita semua. Tapi yang dimaksud dengan daimun itu adalah orang yang ruh salatnya ke bawah keluar salat. Jadi secara dohir, secara fikih, salatnya dimulai dari muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tetapi ruh salatnya ke bawah keluar salat. Semangatnya, spiritnya, ketersambungan hatinya terbawa keluar salat. Pelaku salat ini oleh Allah digambarkan dalam Quran surah Al-Hasr dari mulai 19 sampai 34 untuk menjelaskan karakter dasar manusia. Ya, wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, jika ditimpa kesulitan dia menggerutu. Saya ya sulit banget hidupnya, terus saja menggerutu. Tapi sebaliknya, wa idza massahul khairu manua, jika dia ditimpa mengalami sebuah keluasan, kelapangan, kebahagiaan, manua, dia enggan berbagi kepada orang lain. Sekedar membagi kepada orang yang ngamen di depan rumahnya saja enggak mau. Allah membuat pengecualian, membuat eksepsi, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Yang salatnya kayak gimana? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang langgeng salatnya, yang selama-lamanya salatnya. Tadi sudah dijelaskan, yang selama-lamanya salatnya itu adalah yang hatinya terus ingat kepada Allah, tersambung kepada Allah, spirit salatnya, ruh salatnya ke bawah keluar salat. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memasukkan kategori salat yang kita lakukan ke dalam kategori 3 terakhir, khasi'un, yuhafidun, daimun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Selamat melanjutkan menikmati sajian-sajian Allah melalui keagungan ciptaannya dalam bentuk Masjid Al-Jabar yang dibanggakan ini. Adanallahu wa ikum ajmain wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.